seorang pria, seorang wanita, ya, ada jarak nggak? Hah? Aku sama kamu ada jarak nggak? Kita terhubung nggak? Nggak ada kabel kan? Nggak ada apa-apa. Kita terhubung melalui suara doang kan? Kalau kamu di ujung sana terhubung sama aku. Jadi kalau aku di sini teriak-teriak atau ngomong atau mikirin soal kamu, ngaruh nggak kalau kamunya di sana? Nggak ngaruh, nggak ngaruh ya? Bener nggak? Nggak ngaruh ya? Nggak ada hubungan antara mereka berdua ya? Dia mau ngapain di sini, mau mikir apa segala macam, nggak ada ngaruhnya sama si cewek ini kalau jauh ya? Bener nggak? Betul? Berarti ada distance dong, ada jarak, betul ya? Betul nggak nih? Nggak terhubung ya, no connection ya, betul nggak? Nah biasanya kalau mau bikin connection gimana? Kita mengejar wanita, bener nggak? Kita kejar baru ada hubungan di sini, bener nggak? Ya? Hubungannya belum tentu jadi juga gitu. Bilanglah mobil ya, atau di sini uang ya, dolar ya, uang ya. Ini benda bukan? Benda? Benda? Benda. Manusia kalau di zoom in, di zoom, lihat dalam tubuh kamu ada organnya, betul nggak? Paru-paru, jantung, bla 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 gitu ya. Di zoom in lagi organ ada apa? Hah? Sel, betul. Jaringan, pinter. Setelah sel ada apa? Nggak, molekul dulu. Molekul, benar nggak? Dari molekul ada apa? Atom. Jelas? Mobil di zoom apa? Sama juga. Intinya ada molekul, ya ada mesin, bla bla bla. Organnya mesin, ada molekul, dan akhirnya ada atom. Benar nggak? Sama ini juga gitu. Ya udah, intinya paling bawah atom ya. Jadi semua benda itu pada dasarnya, pada base level atau level dasar itu adalah atom, betul? Kan kalau di bawah paling atom itu kan seperti ini, banyak gini loh, atom, jelas nggak? Jadi semuanya kecil-kecil atom nyusun jadi satu, jelas? Nah, atom ini ada jarak kan? Mereka nggak saling berhubungan, benar nggak? Benar nggak? Sama kayak ini nggak ada hubungannya sama ini nggak ada hubungannya, ini nggak ada hubungannya ya, jelas? Tapi kalau satu badan semua terhubung pasti, karena ada organ. Nah, atom itu dibagi dua, lalu dihubungkan, dientangle, dihubungkan. Terus satu atom ditaruh, misalnya satu atom ditaruh di mana, satu lagi di mana, jaraknya jauh, nggak mungkin mereka bisa komunikasi melalui sinyal radio pun nggak nyampe, ya jauh gitu. Dan zaman dulu belum ada satelit kan. Jadi jauh, nggak mungkin ini dua berhubungan dibagi dua. Terus satu diputar 180 derajat, tiba-tiba yang ini secara instan loh, berubah juga 180 derajat, padahal nggak ada hubungannya, ngerti? Intinya ujung-ujungnya, karena terlalu berat kita pakai rumus fisika sekarang. Intinya semua atom itu berhubungan, jelas? Semuanya itu di seluruh dunia, nggak di dunia, di jagat raya itu terhubung atom. Ngerti? Jadi ini ilusi. Kelihatannya no connection, padahal ada. Bisa dilihat kalau di zoom sampai level atom. Ya bingung. Bingung gak nih? Hah? Bingung. Jelas, jadi semuanya, kamu sama mobil berhubungan, kamu sama cewek berhubungan, kamu sama uang berhubungan, walaupun jaraknya jauh. Kenapa berhubungan? Karena setiap atomnya ini berhubungan, jelas. Ngerti? Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa punya ilusi melihat seakan-akan ini tubuh, kamu tubuh? Sebetulnya kalau dilihat semua ini cuma atom-atom doang, kecil-kecil. Kenapa bisa jadi ada bentuk? Ada mobil, ada orang, mukanya begini. Terus ada ilusi, ada jarak. Kenapa? Itu karena otak kita yang mengkonvert. Kayak komputer. Ini kan ada gambar nih, ya. Ini kan di dalam laptop ada gambar ya. Sebetulnya ini bukan gambar. Sebetulnya ini angka binari 0101, bener nggak? Kalau dari komputer kan gitu 0101. Di-convert sama grafik adaptornya jadi gambar gitu, ngerti?
Tapi basically pada dasarnya ini 0101 angka. Atom semuanya berhubungan. Kita bisa melihat jadi ada jarak, terus ada bentuknya segala macam. Itu karena otak, pikiran itu bukan pikiran, otak. Pikiran itu bukan otak. Otak kita, jelas ya? Jadi otak kita yang membuat ilusi seakan-akan itu terpisah. Jadi kayak indera kita melihat itu terpisah. Dan ingat loh, otak kita penuh ilusi. Ingat ya waktu seminar ya? Jadi kalau kita tahu semuanya terhubung, apapun yang kita pikirkan ngaruh loh. Makanya kalau kamu mikir, ini biasanya cewek sih, cowok juga sih, cowok yang nenge. Kalau dia mikir, kenapa aku selalu disakiti? Kenapa aku selalu disakiti? Cewek yang datang akan selalu nyakitin dia terus. Gitu. Kenapa aku ditolak terus? Nanti cewek yang datang akan cuma buat tolak dia doang gitu. Karena pikirannya yang menciptakan itu jelas. Semuanya terhubung. Jadi apa yang kita pikirin akan jadi kenyataan. Oke? Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya adalah kalian juga pasti pernah ngalamin, ya, pernah ngalamin. Kalian lagi suka sebuah musik, satu musik. Mungkin musiknya nggak top 40 saat itu, mungkin musiknya tahun 70-an gitu, yang udah jarang dipasang, tapi dulu pernah ngehits misalnya. Ya, lagi suka gitu lah. Terus kalian jalan-jalan, entah ke mall, entah ke restoran, entah kemana, tiba-tiba lagu itu dipasang. Pernah nggak gitu? Tapi lagu ini udah bukan yang hits sekarang, yang udah jarang banget, udah dari tahun kapan ya? Mustahil banget dipasang, atau kalau dipasang juga jarang banget. Tapi kebetulan kalian lagi jalan ke situ tiba-tiba dipasang. Gitu. Ya, aku udah sering ngalamin ini. Aneh. Aku lagi ngomong sama teman, ngomongin Charlie ST12. Siapa yang pasang lagu Charlie ST12 coba? Jarang kan? Bener nggak? Nah ini lagi ngomong, terus ini jam 2:30 pagi loh. Terus kita mau makan soto. Kita ke warung soto, udah mau tutup. Lagi makan, terus dipasang lagu sama dia. Tadinya kan gak ada pengunjung, pas lagi datang lagi makan, pasang lagu. Lagunya apa gitu? Terus lagu kedua, Charlie ST12. Apaan ini? Terus lagi ngomongin Glenn Fredly. Ini banyak deh, ini yang aku ingat aja ya. Saking banyaknya kadang suka lupa. Ngomongin Glenn Fredly. Oh, Glenn Fredly hitam gini-gini. Oh, si itu tuh si bangsat itu mirip Glenn Fredly apalagi sih. Nah, terus kita makan di gimana? Makan di bubur kamseng. Di kota, tahu ya? Bubur kamseng. Itu jam 1:30 pagi. Abis ngomongin Glenn Fredly. Makan di bubur kamseng, tahu gak apa yang terjadi? Tahu-tahu Glenn Fredly datang makan di bubur kamseng. Lucu gak? Jam 1:30 pagi Glenn Fredly makan di bubur kamseng, itu mustahil banget kan? Tapi tiba-tiba datang. Kemarin baru kejadian, lucu banget. Kan teman kita Master Kiss, dia lagi demen cewek gendut. Dan dia punya koleksi cewek-cewek gendut. Orang yang aneh. Iya, jadi ada ejekan, bukan ejekan sih. Satu nickname buat cewek gendut. Nickname itu Bomba. Bomber jadi bomba gitu. Dibikin kayak hipster lah, bomba. Nah, kita mau ini minggu kemarin by the way, abis ketemu kamu. Ini pulang nih. Pulang makan dulu di City Walk kan, kebetulan saya tinggal di apartemen Sudirman Park kan. Terus tidak sebaya City Walk, kita makan dulu. Nah, pas all along the way, pas di jalan kita mau bomba gitu. Iseng aja ngata-ngatain dia. Ini bomba. Begitu sampai City Walk, tau gak apa yang terjadi? Ada festival apa? Komunitas besar Indonesia, Kombes Indonesia. Kaget, jadi semua cewek-cewek gendut-gendut itu ada di situ semua, menunjukkan prestasinya. Ada yang tarik perut, ada yang nyanyi, ada yang baca puisi. Semua cewek-cewek gendut ngumpul di situ, lagi ada acara. Kita tuh, perasaan baru ngomong bomba, ini apa nih? Jadi ya it happens gitu. Jadi ternyata semuanya terhubung. Apa yang kita pikirin, walaupun kesannya nggak ada hubungannya, itu jadi kenyataan. Aku udah banyak bukti. Kalian juga pasti soal lagu juga pasti pernah atau lagi mikirin seseorang, tiba-tiba ketemu yang mustahil ketemu. Mikirin teman lama kayak mikirin siapa kayak tiba-tiba ketemu, loh kok bisa gitu. Iya.
Hati-hati. Kalau kalian mikirin ditolak, tahu-tahu ditolak, kok bisa ditolak? Ngerti ya maksudnya? Iya. Jadi ada musik, ketemu orang, kebetulan semacam ini kita pikir cuma kebetulan aja gitu. Tapi setelah kalau kita telaah, kenapa kebetulan itu spesifik banget? Kayak kalau ini cuma kebetulan kan datang dari probabilitas, benar nggak? Ini probabilitasnya 1 banding 1 miliar gitu. Tapi it happens, gitu ya. Jadi dari musik, dengerin musik terus atau orang atau lagi situasi, kita lagi mikirin situasi tertentu, atau itu terjadi, ini kayak dejavu gitu. Ya kan dejavu kan kita nggak tahu itu pernah terjadi atau enggak. Yang jelas kita pernah pikirin gitu. Ini kayak di mimpi atau apa, kok terjadi? Ya. Nah terus ada satu lagi bukti bahwa pikiran kita itu mempengaruhi apa yang ada di luar kita ya. Kamu search di YouTube. Pikiran dan ucapan ya. Kan kalau kita pikirin jadi action kan. Actionnya kita ngucapin dulu dong. Benar nggak? Kita ngucapin atau kita pikir di kepala pakai ucapan. Masaru Emoto. Sebetulnya banyak sih, cuma ini salah satu aja. Masaru Emoto, rice atau beras ya. Rice ini beras. Nih, search di YouTube. Jadi Rice Masaru Emoto, si Masaru Emoto ini meneliti kalau pikiran kita sama ucapan kita bisa berpengaruh sama yang di luar. Jadi dia bikin eksperimen, ada nasi, ini nasi tahu ya? Nasi dimatengin, terus ditaruh di suatu tempat di box. Boxnya itu box plastik ya, taruh tutup. Terus ini sama-sama loh, sama-sama saat bersamaan, nasinya sama dari masaknya sama, bersamaan terus ditaruh di dalam boleh ditaruh lah gitu ya, ditaruh di tempat gitu. Terus nasi yang satu dia ucapin aku cinta kamu, sayang. Terus yang satu diucapin lu jelek, lu nggak ini, lu cupu, lu ditolak, siapa lu, yang bener aja lu, mana mampu lu, ngaca dong. Ya. Tiap hari selama 30 hari. Tiap hari selama 30 hari. Begitu hari ke-30, nasi yang diucapin jelek-jelek itu busuknya pada yang busuk, yang baik-baik aja, yang diucapin baik-baik busuknya cuma dikit. Yang dikatain macam-macam itu busuk banget. Coba kamu search aja di YouTube, banyak yang melakukan eksperimen itu. Terus hari pertama, hari kedua banyak loh. Jadi komunitas YouTube tuh orang-orangnya benar-benar pengen ini membuktiin. Atau kalau kalian mau buktiin ini juga bisa, silakan aja 30 hari. Ya. Jadi itu buktinya bahwa sesuatu di luar bisa berpengaruh sama pikiran sama perkataan kita. Oke? Jelas? Kalau kita mikirin cewek, terhubung lah atomnya ya. Kalau kita mikirin mobil, terhubung. Ya, aku baru beli mobil baru ini, menggunakan ini buat lain dalam waktu sebulan. Kalau kita mikirin duit, atomnya terhubung, kita duit datang. Ya, jelas? Siapa udah pernah nonton The Secret? Oh banyak ternyata. The Secret itu belum komplit ya, itu masih introduction. Jadi ya kadang kamu dari The Secret mengikuti itu ya, itu belum komplit. Ya ini udah ya, catat ya. Udah belum? Ini udah belum? Udah ya? Bagus. Tuh nggak bisa kabur kan? Jadi nonton The Secret lah sebagai introduction.